Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, peserta didik yang ibu sayangi dan ibu banggakan? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang matematika bagian KPK dan EPB ya. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kalau EPB adalah faktor persekutuan terbesar ya. Yang pertama, kita lihat kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. A disebut kelipatan B jika ada bilangan cacah N sehingga A sama dengan B dikali N. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama ya. Contohnya, berapakah kelipatan dari 3? Nah, berarti 3 dikali 1, 3 ya. 3 dikali 2, 6 gitu kan, berurutan. Terus 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. 3 dikali 5 itu 15. 3 dikali 6 itu 18. 3 dikali 7 itu 21. 3 dikali 8 sama dengan 24. Dan seterusnya ya. Kemudian contoh yang lain kelipatan dari 4. Berarti 4 dikali N, N-nya itu berurutan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Misalkan N-nya 1 berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Ketika urutan yang kedua berarti N-nya 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Urutan ketiga ini ya. 4 dikali 3 sama dengan 12 dan seterusnya ya. Kemudian untuk menentukan kelipatan persekutuan ya dari 3 dan 4 yaitu berapa? 12 ya. Jadi dilihat bilangan yang samanya. Ini yang pertama ya, 12. Oke ya. Kemudian untuk faktor persekutuan terbesar atau EPB, faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Faktor persekutuan dari dua bilangan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama ya. Di sini misalkan contohnya faktor dari 18. Berarti 1, 2, 3, 6, 9, 18 ini ya. Caranya kalau kalian lebih paham ya. Nih. Faktor dari 18 ya. Berarti 18 dibagi 1 adalah 18 gitu kan. Coba dibagi 2. Berapa? 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi ditulis di belakang ya supaya nanti berurutan dari bilangan terkecil ke yang terbesar. Kemudian dibagi 3 ya, berurutan ini N-nya. 18 dibagi 3 itu 6. Simpan di sini ya. Kemudian 18 dibagi 4 ya, itu tidak pas ya, tidak habis. Dibagi 5 tidak habis. Sekarang dibagi 6. 18 dibagi 6 tidak bisa ya, tadi 3 berarti sudah ini. Ini adalah faktor persekutuan terbesar ya. Ini dari 18 ini 1, 2, 3, 6, 9 dan 8 ya. Coba kita lihat di sini kan sama. 1, 2, 3, 6, 9 dan 18 ya. Jadi ada 6 faktor ya. Sekarang faktor 24 ya, seperti tadi sama. Ini 24 dibagi 1 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12.
24 dibagi 3 sama dengan 8, 24 dibagi 4 sama dengan 6 ya. Itu adalah faktor dari 24. Kemudian untuk menentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24, yang terbesar adalah 6 ya. Jadi bilangan yang sama ya, yang paling kanan, yang terbesar. Ini kan 1 sama ya, tapi kecil. 2 sama, 3 sama. Ini yang paling besar, 6 ya. Ininya berbeda, ke sebelah kanan berbeda. Berarti faktor persekutuan terbesar adalah 6 ya, seperti itu. Kemudian menentukan KPK dan EPB bisa dengan cara menggunakan faktorisasi prima dengan ini ya, seperti ini, pohon faktor. Misalkan ada contoh faktorisasi prima 72 dan 96 menggunakan pohon faktor ya. Di sini pertama 72. Pembaginya adalah bilangan prima ya. 72 dibagi 2 adalah 36. 36 dibagi 2 adalah 18. 18 dibagi 2 adalah 9. 9 dibagi 2 kan tidak pas ya. Jadi maju ke angka 3 ya. 9 dibagi 3 adalah 3. Oke, ya itu. Sekarang satu lagi. Ya, dengan cara menggunakan pohon faktor, berapakah faktorisasi prima dari 96? Nah, ini. 96 dibagi 2, 48. 48 dibagi 2, 24. 24 dibagi 2 adalah 12. 12 dibagi 2 adalah 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, ya. Sekarang kita tulis ya, diperoleh faktorisasi prima dari 72 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Ini kan 2-nya ada 3 kali, berarti 2 pangkat 3 ya. Dan 3-nya ada 2 kali, berarti 3 pangkat 2 itu ya. Kemudian faktorisasi prima dari 96 ini 2 ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5 dikali 3. Ya, seperti itu. Nah, untuk menentukan KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil adalah semua faktor prima ya dari kedua bilangan tersebut. Dan jika ada yang sama, maka dipilih dengan pangkat yang terbesar. Ya. Itu untuk KPK, berarti semua bilangannya ini nih. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5. Maka yang diambil adalah 2 pangkat 5. Ya. Kemudian 3 pangkat 2 dengan 3. Maka yang diambil adalah 3 pangkat 2. Ya, karena diambil bilangan yang berpangkat terbesar ya, itu. Berarti 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 32 dikali 9 sama dengan 288. Itu adalah hasil FVB dari 72 dan 96 ya. Oke. Kemudian untuk KPK tadi ya, jadi diambil pangkat terbesar. Sekarang EPB. EPB itu bilangan yang faktorisasinya sama. Faktor-faktor prima yang sama dari kedua bilangan itu ya. Berarti tadi bilangan yang samanya 2 pangkat 3, 2 pangkat 5 sama kan ya. 3 pangkat 2 dan 3 juga sama ya, berarti diambil pangkat terkecil. Kalau untuk faktor persekutuan terbesar diambil pangkat terkecil dan hanya bilangan yang sama ya. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Di sini kebetulan bilangan pokoknya sama ya, angka 2 dan angka 3 ya. Oke,
Kemudian ada contoh lagi ya. Rapat Karang Taruna dihadiri remaja putra 84 orang dan remaja putri 72 orang. Pengurus akan membuat sebanyak-banyaknya kelompok diskusi. Setiap kelompok terdiri atas remaja putra dan putri dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak kelompok diskusi yang dapat dibentuk? Ya, ini remaja putranya 84 dan putri 72, berarti ditentukan dulu faktornya, kemudian dicari FEB-nya ya, faktor persekutuannya yaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Ya, berarti dicari yang paling besar yaitu 12. Ya, itu caranya tadi sudah. Kemudian yang kedua ini ada soal cerita ya. Firda, Sabrina, dan Seka kursus menari di sanggar yang sama. Firda berlatih setiap 6 hari sekali. Sabrina berlatih setiap 8 hari sekali dan Seka berlatih setiap 4 hari sekali. Jika pada tanggal 9 September 2017 mereka berlatih bersama-sama, kapan mereka bertiga akan berlatih bersama-sama lagi untuk yang kedua kalinya? Nah, berarti di sini kita tentukan dulu kelipatan dari 6, 8, dan 4 ya, ini sudah didapat. Kelipatan persekutuan dari 4, 6, dan 8 nah adalah ini yang terbesar nih ya, yaitu 24. Berarti 24 hari setelah tanggal 9. Tadi kan soalnya tanggal 9 September ya. Berarti tinggal ditambah 24 hari dari tanggal 9 September, maka hasilnya tanggal 3 Oktober tahun 2017 ya. Oke, untuk hari ini cukup dulu materi tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Mudah-mudahan kalian selalu semangat belajarnya dan dapat memahami setiap materi yang Ibu berikan. Ya, silakan kalian boleh cari sumber yang lain, referensi yang lain. Kemudian kalian kerjakan tugas-tugasnya dan jangan lupa jaga kesehatan, kemudian sholat 5 waktu dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.